Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiara Novita Prinendia, Tias Ratna Manggali, Syahrul Ramadan, Adinda Fitria Nur Izati, Diajeng Retno Ardianingrum, Diana Laili Putri, Renza Salwa Sintia, dan Revaldi Septiansah. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami dari mata kuliah Administrasi Rumah Sakit dan Puskesmas dengan judul UKP dan UKM. Pertama, kami akan membahas tentang Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam Kepmenkes RI nomor 128 tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi puskesmas dibagi menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat atau UKM primer di tingkat pertama di wilayahnya. Kedua, sebagai pusat penyedia data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya, sekaligus dikaitkan dengan perannya sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di wilayahnya. Dan yang ketiga, sebagai penyelenggara upaya kesehatan perorangan atau UKP primer atau tingkat pertama yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna pelayanannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait UKM. UKM adalah atau upaya kesehatan masyarakat adalah merupakan setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat. UKM ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama UKM esensial, terus ada UKM pengembangan. Apa sih itu UKM esensial? UKM esensial menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014 yang dimaksud dengan upaya kesehatan esensial atau wajib adalah upaya kesehatan masyarakat yang harus dilakukan oleh setiap puskesmas. Seluruh puskesmas tanpa melihat kriterianya wajib menyelenggarakan UKM esensial untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota kesehatan di bidang kesehatan. UKM esensial ini meliputi 5 jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan promosi kesehatan atau Promkes. Yang kedua, pelayanan kesehatan lingkungan atau Keslink. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana atau KIAKB. Yang keempat adalah pelayanan gizi. Yang terakhir ada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P. Lalu selanjutnya ada UKM pengembangan. Apa sih itu UKM pengembangan? UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan yang dilaksanakan puskesmas berdasarkan prioritas masalah kesehatan, ketersediaan sumber daya, anggaran, dan keadaan geografis yang ada di puskesmas tersebut. Upaya kesehatan perorangan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan. Bentuk dari upaya kesehatan perorangan yaitu rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan 1 hari atau one day care, home care, rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Struktur organisasi Puskesmas. Struktur organisasi Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014, struktur organisasi Puskesmas dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan kategori Puskesmas, yaitu 1. Struktur organisasi Puskesmas perkotaan, 2. Struktur organisasi Puskesmas perdesaan. Yang ketiga, struktur organisasi Puskesmas terpencil dan sangat terpencil. Sumber dana Puskesmas. Untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas, perlu ditunjang dengan ketersediaannya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini, sumber dana dari Puskesmas berasal dari pemerintah, pendapatan Puskesmas, dan juga sumber lain. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Permenkes nomor 43 tentang Puskesmas tahun 2019.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berikut tabel perbedaan Puskesmas, UKM, dan UKP menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014 dan Permenkes nomor 43 tahun 2019. Yang pertama yaitu Puskesmas. Perbedaannya dari definisi Puskesmas, definisi akreditasi Puskesmas, prinsip penyelenggaraan Puskesmas pada pasal 3, tujuan pada pasal 4, isi pada pasal 8, persyaratan Puskesmas pada pasal 10, dan prasarana. Pada UKM, terdapat wewenang Puskesmas untuk menyelenggarakan UKM pada pasal 6. UKP, terdapat wewenang Puskesmas untuk menyelenggarakan UKP pada pasal 7. Berikut adalah contoh UKM esensial, UKM pengembangan, dan UKP. UKM esensial, upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib atau harus dilaksanakan oleh suatu puskesmas demi mencapai standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan. UKM esensial ini terdiri dari pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P. Lalu selanjutnya ada UKM pengembangan. UKM pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Beberapa contoh UKM pengembangan yang dapat dilaksanakan di puskesmas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya. Berdasarkan UKP Puskesmas Kalasan Kabupaten Sleman, yakni yang pertama pelayanan rawat jalan meliputi poli umum, poli gigi, poli KIA, laboratorium, fisioterapi, poli gizi, psikologi, dan farmasi. Yang kedua ada pelayanan rawat inap, dan yang ketiga ada 24 jam terbatas pelayanan. 24 jam terbatas merupakan salah satu bagian pelayanan di Puskesmas Kalasan yang bertugas untuk melakukan tindakan medis dan terapi untuk mencegah kematian dan kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu. Dan kesimpulannya, rumah sakit dan puskesmas adalah unit fasilitas yang diperuntukkan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Di dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, puskesmas memiliki 3 fungsi utama dan 6 program pokok puskesmas. Selain itu, adapun upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan upaya kesehatan masyarakat atau UKM, Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 75 tahun 2014 menyebutkan yang dimaksud dengan upaya kesehatan masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulanginya timbulnya masalah kesehatan. Program UKM yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan pemberantasan penyakit menular, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat,
penyembuhan penyakit, dan pelayanan kesehatan. Sarannya yaitu, kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan perlu diupayakan untuk menciptakan derajat keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Tercapai lingkungan yang lebih sehat diharapkan dapat melindungi masyarakat dari risiko gangguan dan bahaya kesehatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan penyediaan air bersih, perbaikan sarana pembuangan air limbah, penataan pembuangan sampah, serta pemantauan pembuatan dan kegiatan lain demi menunjang kelangsungan derajat kesehatan yang lebih baik. Selain itu, perlu adanya dukungan dari kesadaran masyarakat sendiri untuk ikut berkontribusi menjaga kesehatan dirinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.